Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin buat teman-teman semua pernah terkena yang namanya adalah monetisasi terbatas ya, ataupun monetisasi dibatasi seperti ini, atau bahkan untuk fitur monetisasinya sampai berlogo merah seperti ini ya, dari iklan stream dan juga fitur monetisasi real. Nah, ini merupakan sayang sekali teman-teman ya. Jadi kejadian seperti ini merupakan sangat disayangkan sekali, karena untuk fitur monetisasi yang kita harapkan adalah di bagian iklan stream dan juga fitur iklan real ini. Nah, ketika sudah berlogo merah seperti ini, artinya memang terdeteksi sebuah pelanggarannya. Menjadi salah satu penyebab kenapa monetisasi terbatas ya, padahal tidak ada pelanggaran. Nah, kita akan bedah di video kali ini ya. Kenapa tidak ada pelanggaran untuk akun kita, kemudian kita menggunakan konten asli, kenapa masih terjadi pelanggaran? Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi ada beberapa persyaratan ya agar nantinya untuk fitur monetisasi kita juga di Facebook ini tetap aman ya. Nah, di sini bisa kita masuk terlebih dahulu ke dalam Facebooknya seperti ini. Oke, jadi terkhusus buat teman-teman yang mungkin baru mengembangkan Facebook profesionalnya, ya teman-teman bisa kembangkan saja Facebook profesional, karena biasanya Facebook profesional itu bisa lebih cepat ya, ataupun lebih mudah untuk di bagian dari kinerja pengikutnya teman-teman ya. Nah, untuk di bagian fanspage sendiri merupakan versi halaman ya, tetapi pada dasarnya tampilannya juga sama ya teman-teman. Nah, tetapi saya juga lebih aktif di bagian fanspage dibanding dari Facebook profesional ya, karena itu menurut pribadi masing-masing teman-teman ya. Nah, tetapi ketika memang teman-teman di bagian Facebook profesionalnya sudah memiliki banyak pengikut, ya silahkan tingkatkan saja di bagian Facebook profesional. Nah, selanjutnya nanti teman-teman untuk di bagian fitur monetisasi ini tempat di mana kita bisa mendapatkan penghasilan ya. Nah, terutama tetap mematuhi kebijakan konten untuk di Facebook ini, dan juga di sini juga nanti akan muncul yang namanya adalah menu pembayaran. Ya, jadi di bagian menu pembayaran ini tempat pembayaran kita dari fitur monetisasi ya. Kemudian di sini juga perlu teman-teman perhatikan lagi di bagian menu pembayaran pusat iklan. Nah, di sini bukan menu pembayaran dari monetisasi ya. Jadi di bagian pusat iklan ini menu pembayaran dari kita melakukan promosi, yang artinya kita yang membayar ya. Jadi perlu teman-teman bedakan antara metode pembayaran di bagian metode pembayaran monetisasi dan juga di bagian metode pembayaran di bagian pusat iklan. Nah, ini buat teman-teman yang masih baru ya, jadi jangan kita masuk di bagian pusat iklan. Jadi pusat iklan ini kita yang mengiklankan, jadi kita yang membayar ya. Jadi biasanya ada yang terbalik seperti itu. Nah, jadi untuk di bagian pembayaran dari monetisasi yang bisa kita masukkan ya dari penghasilan kita di bagian monetisasi ini, nanti di bagian pembayaran ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya adalah monetisasi ya. Jadi ketika memang kita sudah memenuhi syarat, kita masuk ke bagian monetisasi seperti ini, dan di sini ada penghasilan saya sekitar 0,04 dolar. Ya, jadi nanti fitur monetisasi yang bisa teman-teman dapatkan ada 6 fitur ya jika memenuhi syarat untuk akun kita. Yang pertama ada bintang, ada iklan real, bonus, dan iklan stream ya. Nah, di sini ada sedikit penghasilan saya, kita masuk di bagian bintang. Nah, di sini ada pendapatan 0,03 dan baru mendapatkan sekitar 3 bintang ya. Jadi versi dari menu monetisasi bintang ini penghasilan kita didasarkan dari pengikut yang memang menyukai video kita. Jadi mereka bisa memberikan gift ya, ataupun apresiasi dukungan mereka terhadap video kita yang mungkin memiliki ataupun berguna buat mereka. Jadi cara kerjanya di bagian bintang adalah seperti itu. Ya, makanya saya sarankan tadi teman-teman bisa aktifkan di bagian iklan real dan juga fitur monetisasi stream ya untuk tujuan kita ya. Jadi di bagian kedua fitur monetisasi tersebut nanti penghasilan kita ya itu akan didasarkan dari jumlah video kita, karena di dua fitur monetisasi ini nanti video kita itu bisa muncul iklan ya. Nah, penghasilan kita itu didasarkan dari iklan yang muncul. Nah, kenapa sih untuk fitur monetisasi di Facebook ini terkena pembatasan ya, padahal tidak ada pelanggaran? Nah, untuk cek pelanggaran video di Facebook sendiri, teman-teman bisa masuk ke bagian beranda. Nah, di sini ada pusat bantuan dan dukungan. Nanti teman-teman tinggal cek saja seperti ini. Nah, di bagian kotak masuk, di sini wajib teman-teman cek ya. Jadi nanti ketika ada pelanggaran itu di bagian kotak masuk dukungan seperti ini. Nah, di sini bisa kita cek seperti ini. Oke, di sini ada menu peringatan. Nanti jika ada video yang bermasalah itu akan masuk di bagian menu peringatan ya. Maka biasanya akan muncul pelanggaran monetisasi ataupun monetisasinya terbatas ya. Nah, jika di bagian menu peringatan tidak ada pelanggaran padahal menggunakan konten asli, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui untuk di Facebook ini. Ya, nah di sini bisa kita masuk menggunakan Google Chrome. Oke, kita masuk ke Google Chrome seperti ini. Kemudian teman-teman bisa masuk ke bagian dari pusat bantuan Facebook ya. Nah, di sini ada
cara menghindari memposting bait ataupun clickbait ya untuk di Facebook ini. Nah, perlu teman-teman ketahui ya apa itu Ekman untuk bait ya. Jadi Ekman bait ini adalah taktik memancing orang untuk berinteraksi dengan Facebook melalui suka, bagikan, komentar, dan tindakan lainnya ya. Kemudian untuk mendorong interaksi dan mendapatkan jangkauan yang lebih luas ya secara tidak alami. Nah, di sini bisa jelas ya. Secara tidak alami, postingan dan halaman yang menggunakan taktik ini akan diturunkan ya, ataupun fitur monetisasinya nanti bisa dicabut ya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa selain kita menggunakan konten asli untuk di Facebook ini ya, kemudian di sini yang diharapkan dari Facebooknya adalah interaksi yang alami. Nah, artinya ketika kita sering saling follow ataupun bahkan kita kirim bintang sendiri ke akun kita. Misalkan nih kita punya dua akun Facebook, misalkan akun dari misalkan akun dari istri ya, dan juga memiliki satu lagi akun dari suami. Nah, jadi akun suami ini memberi bintang sendiri ke akun istri ya dengan nama lain. Nah, untuk meningkatkan interaksi dari pemberi bintang yang lainnya. Nah, di situ itu merupakan aktivitas yang tidak alami, teman-teman ya. Artinya di sini nanti ini mendorong interaksi atau jangkauan yang tidak alami ya. Jadi nantinya untuk fitur monetisasi itu bisa hilang. Makanya ketika kita sering mengikuti itu kita sering terkena yang namanya adalah sesi habis. Nah, itu yang pertama. Kita sering mengikuti, kemudian komentar juga suruh balik ya. Itu terindikasi adanya spam ya. Jadi jika interaksi yang palsu seperti itu. Ya, jadi biasanya kita ketika sering mengikuti ini ya, itu akan muncul sesi habis ya untuk yang pertama. Yang kedua, akun dibatasi 1 jam, akun dibatasi 2 jam, akun dibatasi 2 hari ataupun bahkan 6 hari. Satu aktivitas yang mungkin memang terdeteksi oleh Facebook itu tidak valid ya. Jadi ketika kita kebanyakan seperti itu ataupun bahkan kita mengirimkan bintang ke akun kita sendiri, itulah yang menyebabkan kenapa untuk monetisasi kita itu terbatas ya, padahal tidak ada pelanggaran ya. Jadi di Facebook ini bisa dibilang adalah susah-susah gampang ya, tetapi ketika memang kita yakin saja pakai konten asli tanpa editing, kita bisa cek ya. Sebagai contoh adalah ibu-ibu rumah tangga itu tanpa editing ya, mereka video, mereka menyapu ya, memasak ya, kemudian membuat kue ya, itu mereka real video asli ya. Jadi tidak ada istilah editing ya, mereka langsung upload saja. Dan tentu untuk saat ini memang banyak yang berhasil itu ibu-ibu rumah tangga karena mereka menyempatkan membuat video. Jadi intinya mereka setiap hari fokuskan upload ya. Jadi untuk masalah penghasilan itu kan bisa di sampingkan terlebih dahulu ya. Ketika memang akunnya aman, videonya asli, nah itu kan tetap mendapatkan monetisasi, bahkan bisa mendapatkan penghasilan. Yang terpenting adalah buat video yang ori, ataupun jangan melakukan interaksi misalkan real to real ya, ataupun bahasa yang lainnya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi salah satu kenapa penyebab monetisasi terbatas padahal tidak ada pelanggaran, salah satunya adalah terjadi interaksi yang tidak alami ya, ataupun interaksi yang palsu untuk meningkatkan jangkauan. Misalkan video kita share ke fanspage kita sendiri, nah itu juga tidak boleh ya. Ataupun kita kirim bintang ke dalam video kita sendiri dengan akun yang berbeda, nah itu juga tidak diperbolehkan karena akan terindikasi ya. Jadi seperti itu, akan terdeteksi oleh Facebooknya. Oke, jadi cukup jelas ya. Jadi cukup seperti itu saja untuk monetisasi terbatas, padahal tidak ada pelanggaran karena di sini kita sering melakukan interaksi-interaksi yang tidak alami ya, dan itu tidak diperbolehkan di Facebook. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.